Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosella Agustiana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore atau malam. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk ujian tengah semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas adalah keterampilan berbahasa Indonesia. Apa sih keterampilan berbahasa itu? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan secara tulis. Dari kelompok keterampilan berbahasa secara lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan dari kelompok keterampilan berbahasa secara tulis meliputi membaca dan menulis. Jika dilihat dari sifatnya, keterampilan berbahasa secara lisan bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan keterampilan berbahasa secara tulis bersifat produktif, yaitu menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Keterampilan reseptif, yaitu menyimak, berarti mendengarkan secara seksama untuk memahami segala sesuatu secara jelas mengenai hal yang dibicarakan. Menyimak memiliki manfaat untuk memperlancar komunikasi, memperoleh informasi, untuk menambah wawasan, dan sebagai dasar belajar bahasa. Faktor yang dapat mempengaruhi daya simak seseorang, yaitu alat pembicara atau juga dapat alat pembaca, situasi yang tidak kondusif, latihan yang teratur, dan lain sebagainya. Keterampilan menyimak ini bersifat interaktif dan non-interaktif. Interaktif adalah terdapat sesi tanya jawab yang berlangsung seperti sebuah diskusi. Non-interaktif adalah suatu kegiatan menyimak satu arah tanpa respon timbal balik secara langsung. Membaca sama halnya dengan menyimak, yaitu keterampilan berbahasa di mana mempunyai tujuan untuk memahami sebuah pesan yang disampaikan. Hanya saja dalam keterampilan ini, pesan disampaikan dalam bentuk pesan tertulis. Pemahaman membaca ada 4 kategori, yaitu membaca pemahaman literal, merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Membaca interpretasi. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit atau tersirat ini, keterampilan berpikir pembaca meliputi kemampuan mengeneralisasi dan menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. Membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya.
Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahihan data yang tertuang dalam bacaannya. Membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis, pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks atau bacaan ke situasi baru, mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. 2. Keterampilan produktif, yaitu berbicara, merupakan menyampaikan gagasan dalam situasi yang formal dan bukan hanya sekedar mengobrol. Kegiatan berbicara memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan dan kegiatan lainnya. Menulis merupakan suatu proses menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang dituliskan, memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memperbaikinya. Membaca intensif. Apa sih membaca intensif itu? Membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yaitu kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif, dapat digunakan teknik SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Tambulan menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surtabaku, survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Survei atau meninjau, yaitu meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, subjudul, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengenal teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas di dalam teks, gagasan-gagasan penting di dalam teks, susunan teks, dan cara menyampaikan dalam teks. Question atau bertanya. Setelah melakukan survei, maka kita mendapatkan gambaran mengenai isi teks. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang ingin kita ketahui. Kegiatan ini dapat membantu kita menentukan tujuan membaca. Selanjutnya yaitu read atau membaca. Kegiatan ini membaca baris demi baris yang dilakukan dengan hati-hati atau teliti dan tidak terlalu cepat, dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Recite atau menceritakan kembali. Langkah ini menceritakan jawaban-jawaban tersebut berdasarkan ingatan kita dengan menggunakan bahasa sendiri, bukan kata-kata penulis.
Pada kesempatan ini, kita juga bisa mencatat poin-poin penting dari jawaban kita pada selembar kertas agar kita bisa mengingat kembali. Selanjutnya, review atau mengulang. Review di sini dilakukan dengan meninjau ulang. Dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan tinjauan ulang atas semua pertanyaan dan jawaban kita. Kedua, melakukan tinjauan ulang bagian-bagian penting dalam teks yang telah kita tandai sebelumnya, bertujuan untuk membantu kita menemukan pokok-pokok penting yang perlu diingat kembali, menemukan bagian penting yang belum dipahami, membantu memperdalam pemahaman kita, serta membantu mengingat apa yang telah kita peroleh dalam jangka waktu yang lama. Contoh teks tentang sosial pengangguran. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, sehingga apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial, jumlah gelandangan meningkat, dan potensi kriminal semakin tinggi. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi, salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Atau kita bisa memberikan keterampilan yang mencukupi untuk mereka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan berbagai cara lain bisa kita lakukan agar pengangguran teratasi. Dari teks tersebut, pemahaman literalnya adalah pengangguran adalah problem di masyarakat dan sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi hampir di semua negara. Pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Pengangguran juga disebabkan karena memutus hubungan kerja terhadap karyawan dan buruh. Membaca interpretasinya adalah pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi, salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Perubahan struktural dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran. Untuk membaca krisisnya adalah warga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, memiliki kesadaran untuk berpikir dan bergerak cepat untuk mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sendiri. Pemerintah juga harus membantu agar dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dan untuk membaca kreatif adalah hal yang dapat dilakukan adalah memberikan keterampilan yang mencukupi untuk mereka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan berbagai cara lain bisa kita lakukan agar pengangguran teratasi. Dan pemerintah memberikan arahan atau motivasi bagi warga agar menambah semangat warga yang masih menjadi pengangguran.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.